Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farah Muhammad Rais dengan NIM G00241152 dari kelompok B7 dan kelas B. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi di blok 2.3 itu tentang neuroendokrin dan indera khusus ya. Oke, mungkin langsung aja ke materinya kali ya. Oke. Oke, pertama kita akan masuk ke ini, ke bahasan pertama. Itu tentang Circulus Willisi. Oke. Nah, jadi Circulus Willisi itu apa toh? Jadi yaitu simpelnya kayak sistem pembuluh darah yang ada di otak kita. Sesuai namanya ya, Circulus, circle, lingkaran gitu. Jadi dia kayak membuat suatu apa ya, apa? Siklus. Ya kayak gitulah. Jadi di sini ada beberapa komponen yang perlu kita ketahui. Sebentar pointerku di mana. Nah, kita mulai dari anterior dulu deh, dari depan ya. Di sini ada yang namanya eh, arteri cerebral anterior ini ya, yang dua ini. Nah, terus dia itu dihubungkan sama kanan kiri ya. Dia dihubungkan sama si ini, sama si arteri komunikans yang anterior. Nah, terus di sini tuh ada yang namanya arteri cerebral yang media di sini di tengah dia. Nah, terus dia ini ada si arteri yang cerebral yang posterior. Nah, dia dihubungkan sama ini arteri communicating yang posterior. Dia menghubungkan arteri cerebral yang media sama yang posterior. Nah, terus di sini tuh ada si arteri basilaris ya. Nah, terus di sini yang dari bawah ini dari posterior, maaf itu dari asalnya dari arteri vertebral. Oh, yang ngomong di sini tuh namanya tuh arteri karotis interna. Udah ya. Nah, terus arteri Willisi circulus ini tuh dia ada fungsi. Fungsinya apa ya? Fungsinya dia untuk menyuplai darah ke otak sama si cadangan sirkulasi. Nah, jadi si circulus Willisi itu bagian dari sistem vaskular otak yang membantu memastikan aliran darah tetap stabil. Bahkan jika ada penyumbatan atau gangguan pada salah satu arteri utama. Jadi akan kita bahas ya, kalau salah satu bagian kesumbat itu gimana gitu. Jadi dia kayak ibaratnya apa ya? Ibaratnya itu kayak jalan, terus ada jalan lingkar. Kalau jalan utamanya ditutup, masih ada jalan lingkar gitu. Kan tujuannya sama. Nah, kalau ada salah satu bagian dari sistem arteri yang terganggu, si sirkulus ini memungkinkan darah mengalir lewat jalur alternatif seperti sistem backup. Kayak ya jalur alternatif gitu. Nah, kalau ada sumbatan atau oklusi pada salah satu arteri besar di otak, kayak arteri karotis interna atau arteri cerebri, suplai darah ke otak itu bisa terganggu gitu. Nah, tapi untungnya Tuhan itu menciptakan kita sesempurna mungkin ya, Masya Allah. Jadi dibuatlah gitu, Circulus Willisi. Otak itu organ yang vital, yang sangat penting untuk kita gitu. Jadi dibuatlah kayak apa ya, suatu sistem gitu. Kalau ada yang tersumbat, ada kompensasi yang lain. Circulus Willisi itu berperan sebagai sistem kolateral, artinya dia itu menyediakan jalur alternatif bagi darah untuk tetap mencapai jaringan otak yang terdampak. Oke, keren sekali. Terus kita lanjut ke pembahasan yang kedua, itu ada ini ya, ada tractus corticospinalis sama si tractus spinothalamicus. Kita bahas perbedaannya aja sih sebenarnya. Ada berapa ya? Ada 4 aspek yang akan kita bahas. Yang pertama ada fungsi utamanya tentu, yang kedua ada titik awal dari ke akhir, terus ada lokasi penyilangan, sama letak relatifnya pada medula spinalis. Nah, kita mulai dari mana ya? Dari atas deh. Dari fungsinya dulu deh. Kalau traktus corticospinalis, dia itu mengontrol gerakan motorik sadar atau efferent. Jadi dia itu adalah saraf motorik, efferent. Berarti dia dari atas ke bawah. Kalau traktus spinothalamicus, itu dia menghantarkan sensasi, berarti dia afferent. Dia dari bawah ke atas. Sensasinya apa aja ya, bisa nyeri, suhu, sentuhan kasar, lain-lain. Terus ada titik awal ke akhir yang udah aku bilang tadi, kalau dari bawah ke
dari atas ke bawah, berarti dia dari otak dulu baru ke bawah gitu ya. Makanya di sini dari korteks motorik atau area Brodmann-Pett ya, itu untuk motorik primer. Terus dia akan menuju ke medula spinalis atau menuju neuron motorik yang ke bawah. Oke. Terus yang spinothalamikus dia itu dari reseptor sensorik perifer ya, dari reseptor dari ya kulit segala macam, terus ke talamus, baru ke korteks sensorik yang ada di otak kita. Terus dia itu dua-duanya itu menyilang ya, kayak menyilang gitu. Nah, kalau si corticospinalis dia nyilangnya di mana? Dia di decussatio pyramidalis. Nah, terus sekitar 85 sampai 90% akson yang menyilang itu membentuk traktus corticospinalis yang lateral. Kalau yang spinothalamikus dia juga menyilang. Dia nyilangnya di mana? Di medula spinalis. Dia segera setelah masuk, lalu naik ke otak. Terus yang terakhir itu ada letak relatif di medula spinalis. Jadi si traktor corticospinalis itu ada dua, ada corticospinalis yang lateral sama yang anterior. Kalau yang lateral ya sesuai namanya, berarti dia di lateral dari medula spinalis. Kalau yang anterior ya udah dia di anterior medula spinalis. Spinothalamikus juga sama, dia ada yang lateral, ada yang lateral sama juga ada yang anterior. Oke, oke. Kita masuk ke pembahasan kita selanjutnya mengenai truncus cerebri. Kalau nggak salah nanti ada 3 pembahasan. Kita masuk ke yang pertama itu adalah mesencephalon. Ada beberapa struktur yang perlu kita ketahui. Yang pertama tuh ini ya, cekungan antara ini namanya adalah fossa interpeduncularis. Ini ya. Terus ini ada yang hitam-hitam ini apa? Ini namanya adalah substansia nigra. Dia itu untuk menghasilkan dopamin ya, dopamin. Kenapa dia hitam ya? Dia karena banyak melanin di sini. Terus ada ini, ada saluran atau bolongan namanya aqueductus mesencephali ya. Dia menghubungkan antar ventrikel kalau tidak salah. Terus ada yang di bawah ini itu namanya tectum mesencephali. Nah, terus ada dua ini, yang kiri ini ada crus sama tegmentum. Dia itu kalau nggak salah namanya adalah pedunculus cerebri. Nah, si pedunculus cerebri itu ada dua, ada yang crus cerebri yang ini sama yang tegmentum mesencephali itu yang di sini. Oke, nah di mesencephalon itu tuh ada apa ya, nukleus gitu. Aduh. Jadi ada ini, ada colliculus inferior, superior, sama si geniculatum lateral sama yang medial. Nah, yang superior sama yang lateral dia itu untuk fungsi visual. Kalau yang inferior sama yang medial itu untuk fungsi auditory. Nah, sekarang kita lanjut ke pons Farrelly. Ada beberapa struktur juga yang perlu kita ketahui. Ini ada sulcus basilaris pontis. Dia itu tempat buat bertenggernya, tempat buat apa ya? Tempat dari si arteri basilaris. Terus ada 1, 2, 3, 4, ada 5 nervus cranialis yang keluar dari pons. Ada 5, 6, 7, 8. Ada nervus trigeminus, ada nervus abducens, ada nervus facialis sama nervus vestibulocochlearis. Nah, terus di sini tuh ada kayak apa ya, alur gitu di sini, namanya adalah sulcus bulbopontinus. Sama ada kayak apa ya, kayak lekukan sudut gitu di sini, namanya adalah angulus pontocerebralis. Nah, oh iya lupa. Tadi kan pons Farrelly itu ada dua bagian, ada pars ventralis sama dorsalis. Ini tadi yang pars ventralis. Sekarang kita masuk ke pars dorsalis. Itu bagian belakang. Di sini ada beberapa struktur yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada sulcus medianus posterior ini ya, yang tengah ini. Oke. Nah, dia itu tempatnya untuk si genu internal nervus facialis sama nucleus nervi abducens. Terus ada yang namanya colliculus facialis, itu yang di sini. Ini tadi sulcusnya, terus yang kayak menonjol ini itu colliculusnya. Terus ada striae medullaris ini ya, yang kayak memanjang ini. Dia itu tempat nucleus vestibularis, nuclearis sama si salivatorius.
Terus ada ini di sini namanya ada tuh kayak alur namanya adalah sulcus limitaris. Udah kita masuk ke medula oblongata yang ventral dulu. Ada beberapa apa ya beberapa struktur juga yang perlu kita ketahui. Di sini ada kayak cekungan gitu yang di tengah namanya apa namanya viscera mediana anterior. Nah, terus ada yang perlu kita mention tadi di tractus corticospinalis ada namanya decussatio pyramidalis. Dia tempat menyilangnya si corticospinalis yang lateral. Nih ya di sini ya kayak gabung ini penyilangan. Terus ada nervus yang keluar juga, nervus kranial yang keluar dari medula oblongata. Ada nervus 9, 10, 11, 12. Di sini ada nervus 9, glossopharyngeus, 10 vagus, terus 11 accessorius dan 12 si hypoglosssus. Oke. Apa lagi ya? Oh iya, di sini ada alur juga di sebelah lateral ini namanya sulcus ventrolateral. Terus ini tadi udah ya. Terus ini ada dua ya. Ada olive sama piramid. Piramid itu yang lebih ini yang lebih medial ini namanya piramid. Terus yang agak lateral itu namanya olive. Terus masuk yang masuk yang ventral ada beberapa yang perlu kita ketahui juga. Ya semua perlu diketahui sih. Yang pertama dari tengah deh, dari tengah ini ada yang namanya sulcus atau alur namanya sulcus medianus. Terus ada lagi sulcus yang lebih lateral namanya sulcus intermedius posterior. Terus yang lateral lagi ada sulcus posterolateralis. Nah, terus ada ini fasciculus. Ada fasciculus gracilis sama fasciculus cuneatum. Fasciculus cuneatum dia itu nanti buat apa ya? Fungsinya tuh buat kayak pergerakan tangan gitu. Terus kalau yang fasciculus gracilis ya untuk fungsi yang kaki. Terus di sini kan ada kayak penonjolan ya. Penonjolan itu tuberculum ya udah namanya berarti tuberculum cuneatum, tuberculum gracilis. Mudah itu aja. Masuk ke topik yang keberapa ya? Lupa. Tentang nervus cranialis motorik murni. Ada tiga nervus yang akan kita bahas. Pertama ada nervus 3 atau nervus oculomotor. Dia itu asalnya dari nukleus oculomotorius di mesencephalon atau midbrain. Pada lebih tepatnya itu di colliculus superior. Fungsinya apa? Dia itu menginervasi otot-otot mata ya ini ya. Kayak rectus superior, rectus medialis, rectus inferior, obliquus inferior, sama levator palpebrae superior. Dia untuk mengangkat kelopak mata yang atas. Terus ada nervus berapa ini? 4 ya. Itu trochlearis. Dia berasal dari nucleus nervus trochlearis di mesencephalon pada colliculus inferior. Fungsinya apa? Dia menginervasi otot obliquus superior. Dia itu untuk depresi dan intorsi bola mata, terutama saat melihat ke bawah dan medial. Berarti sini ya, sini. Iya. Sini dong, sini. Bawah medial. Terus ada nervus yang ketiga itu ada nervus abducens, nervus 6. Dia itu dari nukleus nervus abducens di pons bagian dorsal di bawah lantai ventricle quartus atau di area facial colliculus facialis. Fungsinya apa? Dia untuk menginervasi otot rectus lateralis. Rectus lateralis berarti sini ya. Dia itu untuk abduksi bola mata atau menggerakkan mata ke arah lateral atau samping luar. Oke. Nah, ini kalau terjadi lesi gimana dari ketiga nervus ini? Nah, ada dua ya, ada upper motor neuron lesi sama lower motor neuron lesi. Kita dari upper dulu deh, dari nervus 3 dulu. Kalau dia yang lesi UMN, dia itu ya biasanya tidak menimbulkan gejala berat karena banyak suplai bilateralnya ya kayak banyak cadangannya gitu. Terus ya kadang-kadang dia itu bisa sedikit ptosis ringan atau gerakan matanya tuh jadi tidak halus. Terus kalau yang elemen, dia itu bisa ptosis atau kelopak matanya turun. Matanya bisa deviasi ke lateral dan inferior, sama dia bisa dilatasi pupil dan hilangnya refleks pupil cahaya karena ikut kena serabut parasimpatisnya.
Terus ada saraf nervus 4. Kalau yang UMN dia itu jarang menimbulkan gangguan karena ya sama banyak suplai bilateralnya. Bisa jadi dia menyebabkan gangguan kecil kayak pengendalian intorsi mata. Terus kalau dia yang elemen, dia diplopia vertikal atau penglihatannya tuh ganda saat melihat ke bawah. Wow. Terus kepalanya biasanya diberikan ke sisi sehat untuk kompensasi. Terus yang nervi 6, kalau UMN, dia tuh gangguannya jarang karena ada suplai bilateral juga, tapi bisa mengganggu konjugasi gerak mata. Kalau yang LMN, dia yang pertama nggak bisa abduksi mata, matanya nggak bisa melihat ke samping. Terus dia bisa diplopia horizontal dan mata akan tertarik ke arah medial karena dominasi si musculus rectus medialisnya. Oke, sekarang kita akan masuk ke area Brodmann. Jadi apa sih area Brodmann itu? Sebenarnya dia ditemukan oleh nama seorang penemu namanya Brodmann. Jadi si Brodmann ini dia tuh kayak apa ya? Kayak pembagian area-area otak gitu, sesuai dengan fungsi si otaknya. Jadi gimana ya? Brodmann itu Brodmann, Brodmann itu dia memetakan otak manusia berdasarkan struktur seluler yang bervariasi di seluruh korteks dan mengidentifikasi sekitar ada 52 wilayah Brodmann yang diberi nomor 1 sampai 52. Nah, area Brodmann ini itu berhubungan dengan berbagai fungsi, termasuk sensasi, kontrol motorik, dan kognisi. Yang kita akan bahas tadi, yang kita akan bahas ini itu ada berapa ya? Satu 2 3 1 2 3 4, ada 4 area. Yang pertama area 4, terus area 1 2 3, area 4 4 4 5 sama si area 22. Masuk ke area 4 atau area motorik primer. Dia di sini ya, dia ada di gyrus presentralis. Dia tuh untuk apa? Dia adalah area motorik primer. Nah, letaknya tadi udah ya di gyrus presentralis di lobus frontalis. Ya, tepatnya di depan sulcus centralis karena presentralis. Ya. Fungsinya apa? Dia untuk mengontrol gerakan volunter atau sadar dari si otot-otot tubuh. Oke. Lanjut ke area Brodmann 1 2 3. Dia ada di kalau tadi ada di gyrus presentalis, sekarang ada di gyrus postcentralis atau di belakang si sulcus centralis. Dia buat apa? Dia adalah area sensorik primer. Nah, udah ya, dia letaknya di gyrus postcentralis di lobus parietal, tepat di belakang sulcus centralis. Fungsinya apa ya? Karena dia sensorik, berarti dia menerima dan memproses informasi sensorik dari seluruh tubuh. Kayak apa? Bisa sentuhan, tekanan, nyeri, suhu, dan propriosepsi atau posisi tubuh. Lanjut ke area Brodmann 4445, dia ada di sini ya, atau area Broca. Area bicara motorik juga bisa disebut ya, area bicara motorik di sini. Letaknya dia di mana? Dia di gyrus frontalis inferior di lobus frontalis. Oke. Biasanya dia ada di hemisferium yang dominan. Kalau manusia pada umumnya itu otak dominannya di sebelah kiri, berarti dia di hemisferium yang sinistra. Fungsinya buat apa? Karena dia adalah area bicara motorik, yaitu dia untuk produksi bahasa, termasuk perencanaan motorik bicara, artikulasi kata, dan tata bahasa yang ekspresif. Kalau area ini itu ada lesi, itu bisa menyebabkan afasia Broca atau sulit bicara lancar, tapi pemahaman masih relatif baik. Bicara kurang lancar ya, jangan-jangan 4445 aku bermasalah. Oh, jangan. Terus ada yang terakhir ada area Brodmann 22. Dia adalah area auditory sekunder atau Wernicke. Dia ada di sini. Oke. Dia letaknya adalah di gyrus temporal yang berarti di lateral ya. Gyrus temporal yang apa ya? Superior posterior, yang superior agak posterior. Oke. Di hemisferium yang dominan juga, berarti ya hemisferium dominan manusia pada umumnya di kiri, ya udah berarti di kiri. Sesuai namanya ya, dia tuh
Auditory sekunder berarti dia adalah mengontrol pemahaman bahasa lisan dan tulisan. Nah, kalau di area ini lesi, itu bisa menyebabkan afasia Wernicke. Itu pasien tuh bisa berbicara lancar, tapi nggak masuk akal. Dan pemahamannya terganggu. Berarti kayak kayak yeping aja gitu, kayak yeping ngalor ngidul gitu. Oke, kalau yang tadi itu kesulitan bicara, tapi pemahamannya baik. Kalau yang ini kebalikannya, pemahamannya kurang, tapi bisa bicara lancar, tapi ngelantur. Terus kita masuk ke ini ya, ke ada soal gitu. Yang pertama, mengapa oklusi atau penyumbatan pada arteri cerebri yang media itu lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan dibandingkan tungkai? Jelaskan dengan mengaitkan distribusi vaskular dan homunculus motorik. Oke, jadi gini. Jadi kita harus tahu dulu, homunculus itu apa tuh? Homunculus itu ini ya kayak penggambaran kayak manusia kecil yang ada di otak kita. Jadi kayak penggambaran otak kita itu berfungsi ke area mana digambarkan oleh si homunculus ini yang bentuknya ngeri sih. Ya. Oke, jadi gini, jadi penyumbatan ya, penyumbatan di arteri cerebri yang media. Kenapa kok penyumbatan di situ bisa menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan? Oke, jadi si arteri cerebri media itu tuh tugasnya adalah menyuplai darah di otak yang bagian otak di bagian lateral. Nah, menyuplai korteks motorik yang ada di lateral. Nah, yang di lateral ini gambarnya apa? Gambarnya adalah kepala gitu, wajah, wajah, bukan kepala, wajah. Nah, karena arteri ini mensuplai korteks motorik bagian lateral, ya berarti kalau terganggu, ya berarti yang bagian lateral terganggu. Tadi yang bagian lateral itu tadi adalah representasinya itu wajah dan lengan. Oke, jadi gimana ya? Jadi intinya arteri cerebri media itu mengvaskularisasi otak yang bagian lateral. Nah, otak bagian lateral itu dia itu untuk apa ya fungsi motorisnya untuk bagian wajah dan lengan. Oke. Sementara ya kenapa tadi kok cuma wajah sama lengan doang? Kenapa tungkai enggak? Kalau dilihat di gambar di sini, tungkai itu digambarnya di tengah. Nih, tungkai di tengah. Sedangkan tadi si arteri cerebri media itu vaskularisasinya itu ke otak yang bagian lateral. Berarti yang media, yang bagian tengah, ya nggak terdampak dong gitu. Nah ini ya, representasi tungkai itu ada di korteks yang medial, yang disuplai sama si cerebri anterior, bukan cerebri yang medial. Sehingga tungkai ini itu relatif tidak terdampak. Oke, kita ulang lagi biar paham. Oklusi, penyumbatan di arteri cerebri media. Terus, dia bakal menyebabkan iskemia atau kekurangan darah di bagian lateral korteks motoriks. Di bagian lateral. Nah, bagian lateral itu mengatur wajah dan lengan, sesuai sama gambarnya ini, wajah dan lengan. Nah, karena itu pasien yang arteri cerebri medianya terjadi oklusi itu menyebabkan hemiparesis wajah dan lengan, tapi tungkainya masih sehat. Jadi gitu. Oke, terus yang soal yang terakhir kalau nggak salah semoga. Jelaskan mekanisme kompensasi vaskular yang terjadi jika terdapat oklusi atau penyumbatan pada arteri karotis internal yang kiri dengan mengaitkan struktur sirkulus bilis yang terlibat. Oke, jadi kalau ada sumbatan di arteri karotis internal yang kiri, ini ya yang uku lingkarin, itu kompensasinya gimana? Oke, jadi gini, ada dua kompensasinya. Jadi kalau misalkan ini kesumbat, kan masih banyak jalan ya. Nah, jalannya lewat mana? Nah, ini. Yang pertama tuh dari sisi kanan, aliran kompensasi dari sisi kanan melalui si arteri komunikans yang anterior. Yang ini ya. Kan ini kesumbat, masih ada ini dari kanan sini. Sini kan, sini. Ke kanan. Lewat si arteri komunikan yang anterior. Yang darah dari arteri karotis internal kanan dapat mengalir ke arteri cerebri anterior kiri melalui arteri komunikasi anterior. Nah, ini tuh dia bakal mempertahankan suplai ke bagian medial, lobus frontal, dan parietal yang kiri.
Terus yang kedua ada kompensasi dari sistem vertebrobasilaris melalui arteri komunikans posterior yang kiri. Arteri komunikans posterior yang kiri. Yang sini ya berarti ya. Oke. Dari posterior ya berarti ya. Berarti darah dari arteri cerebri posterior kiri atau dari ini ya, dari basilaris bisa mengalir ke arteri karotis interna kiri ke sini. Lewat mana? Ya komunikans posterior yang kiri. Nah, ini tuh dapat membantu suplai darah ke arteri cerebri media kiri walaupun terbatas. Jadi seperti itu. Jadi Tuhan menciptakan eh, itu sudah diperhitungkan dengan matang gitu kalau otak kita butuh darah, butuh oksigen. Kalau ada penyumbatan, Allah telah menciptakan suatu sistem namanya sirkulus wilisi. Kalau ada yang tersumbat satu, dia bisa kayak kompensasi, bisa lewat jalan yang lain gitu. Oke, Hamzah Hamida, terima kasih. Selesai juga akhirnya anatomi di FK ya. Wow, anatomi udah selesai. Udah 2 semester kita bersama anatomi. Semoga ini laporan terakhir ya, laporan terakhir anatomi dan juga besok semoga respons yang terakhir. Semoga responsinya lulus 100 semua, amin paling serius. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.